Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik ikon lonceng untuk terus update video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya berdoa semoga para sahabatku diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan imannya, diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan perintah-perintah Allah, dan juga bisa istiqomah untuk melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan, apakah orang yang terkena penyakit wabah corona atau virus corona itu bisa dianggap syahid matinya? Artinya, kalau dia menjadi syahid berarti akan mendapatkan posisi pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku, saya akan mengutarakan sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, asyuhada'u khamsatun. Orang yang mati syahid itu dibagi 5. Yang pertama adalah al-mat'unu, orang yang sakit ta'un. Ta'un itu, wahai sahabatku, adalah sebuah wabah penyakit yang itu sangat ganas. Bisa diceritakan kalau misalnya pagi kena maka sore bisa meninggal, atau kalau sore kena paginya bisa meninggal. Ini wabah ta'un pernah terjadi pada zaman Bani Israel dan juga pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Penyakit ta'un ini terjadi di Syam, dan ketika terjadi di Syam itu diceritakan ada sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah Mu'adz bin Jabal, itu meninggal gara-gara terkena wabah penyakit ini. Jadi penyakit ini ganas. Karena begitu ganasnya, maka Umar bin Khattab itu tidak jadi untuk masuk ke dalam kota Syam, tetapi justru mengikuti saran dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf. Kalau misalnya wabah taun itu ada di sebuah daerah, maka kau jangan masuk ke daerah itu. Dan jika wabah taun itu ada di tempatmu, maka kau jangan keluar dari daerahmu itu. Kita dilarang untuk keluar supaya tidak menular kepada orang lain. Dan kalau misalnya itu di sebuah daerah, kita pun dilarang untuk mendatangi daerah itu supaya kita tidak terkena penyakit taun. Jadi orang yang terkena penyakit taun, maka dia akan menjadi syahid kalau misalnya meninggal. Al-mat'un, orang yang terkena penyakit taun, kalau meninggal maka dia bisa disebut sebagai syahid. Dan kalau melihat ciri-cirinya ini, penyakit taun itu hampir sama dengan wabah corona ini, dengan virus corona ini, cepat menyebar. Karena cepat menyebar, maka kiasnya hampir sama. Jadi ilatnya hampir sama. Sesuatu yang menyamakan antara taun dengan corona hampir sama. Karena itu besar kemungkinan bahwa orang yang meninggal gara-gara penyakit corona atau virus corona bisa dianggap sebagai syahid. Insya Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita terhindar. Dan kalau misalnya usaha ikhtiar manusiawi itu tidak bisa mencegah penyakit terhadap diri kita, maka kalau meninggal kita doakan semoga beliau yang terkena ini adalah mati syahid, meninggal dalam kondisi syahid, dan yang sakit bisa cepat sembuh, ditemukan obatnya, sesuai obatnya untuk dirinya. Jadi yang pertama yang disebut dengan syahid tadi adalah al-mat'un. Yang kedua adalah al-mabtun, orang yang sakit perut. Jadi orang yang meninggal gara-gara sakit perut itu dia bisa dianggap sebagai mati syahid. Yang kedua adalah al-ghoriq, wal-ghoriqu, orang yang tenggelam. Tetapi orang yang tenggelam itu karena dia dalam perjalanan, misalnya naik perahu atau naik kapal, tapi untuk perjalanan yang fisabilillah, untuk perjalanan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat adalah wasahibul hadmi, orang yang meninggal gara-gara reruntuhan. Ada reruntuhan bangunan yang dia misalnya di bawahnya, dia terkena runtuhan bangunan itu atau robohan dari pohon yang besar misalnya, lalu dia meninggal. Dan yang kelima adalah wasyahidu fisabilillah, dan orang yang syahid di dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai sahabatku, meninggal syahid, mati syahid banyak dikategorikan. Ulama banyak membuat kategori.
Kategori pertama misalnya ada yang membagi menjadi dua, yaitu syahid ketika perang, dan yang kedua adalah syahid ketika tidak perang. Syahid ketika perang itu misalnya adalah ketika orang sedang melawan orang kafir pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menegakkan ajaran Islam, lalu dia terkena tusukan atau terkena tombak, terkena pedang, lalu dia meninggal, maka itu berarti dia meninggal dalam kondisi perang dan itu disebut dengan syahid. Ada juga yang meninggal karena bukan karena perang. Yang bukan meninggal karena perang ini karena tadi itu berarti karena mat'un, karena wabah yang masuk ke dalam sebuah daerah lalu dia terkena, itu pun bisa disebut sebagai orang yang mati syahid. Atau mabtun, atau yang al-ghuriq, atau sohibul hadmi, atau yang lainnya. Karena menuntut ilmu, para santri sedang menuntut ilmu, lalu dia meninggal, menuntut ilmunya itu adalah fisabilillah, dia bisa disebut sebagai syahid. Jadi para ulama membagi, ada yang membagi syahid ketika perang dan syahid ketika tidak perang. Pada definisi yang lain atau pada pembagian yang lain, ulama ada pula yang membagi syahid itu menjadi tiga. Yang pertama adalah ada syahid ad-dunya wal akhirah, syahid dunia dan akhirat. Syahid dunia dan akhirat itu adalah syahid yang ketika perang tadi itu. Jadi dia perang li'i'la'i kalimatillah, dia perang melawan orang musyrik, orang kafir untuk menegakkan ajaran agama Allah. Dan karena itu maka dia bisa disebut sebagai syahid dunia dan akhirat. Syahid dunia dan akhirat itu. Tapi ada yang dia syahid dunia saja. Apa yang dimaksud dengan syahidnya saja? Syahid dunia saja itu adalah orang yang berperang, tapi tujuannya bukan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk li'i'la'i kalimatillah, bukan, tetapi dia perang karena untuk mencari harta rampasan perang, untuk mencari ghanimah. Wah, nanti kalau saya ikut perang, saya akan dapat ghanimah nanti. Saya dapat harta rampasan perang ini. Berarti kan saya bisa menjadi orang kaya kalau saya perang. Nah, ketika dia niatnya itu bukan li'i'la'i kalimatillah dan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, lalu dia terbunuh di situ, maka terbunuhnya dia adalah terbunuh bukan syahid dunia akhirat, tetapi dia adalah syahid dunia. Tapi yang paling banyak ini adalah pembagian yang ketiga, namanya syahid akhirat. Jadi tadi ada namanya syahid dunia akhirat, itu orang yang berperang karena li'i'la'i kalimatillah. Yang kedua adalah syahid dunia saja, yaitu adalah syahid yang karena hanya mencari ghanimah, mencari harta rampasan perang. Dan yang ketiga adalah syahid akhirat saja. Jadi syahid akhirat saja, tidak ada dunia akhiratnya, tidak ada. Tentu yang paling tinggi adalah syahid dunia akhirat tadi yang paling tinggi karena dia perang. Nah, syahid akhirat ini banyak. Di antaranya yang 5 tadi itu. Yang al-mabtun, yang terkena wabah, ta'un, dan juga termasuk terkena wabah corona, virus corona, itu bisa syahid akhirat namanya. Syahid akhirat. Dan syahid akhirat ini diperlakukan sebagaimana manusia pada umumnya. Ya disolati, ya dimandikan, sama dengan yang lain-lainnya, sama dengan kalau syahid akhirat. Syahid akhirat di samping yang 5 tadi, yang karena wabah, karena sakit perut, karena tenggelam, karena tertimpa bangunan, reruntuhan, dan juga karena syahid yang lain, termasuk pula misalnya menurut Imam Abu Dawud ditambah pula dengan orang yang melahirkan tapi meninggal. Itu juga syahid, tapi namanya syahid akhirat. Orang yang menuntut ilmu, kemudian dia terkena sakit, dia meninggal dalam kondisi dia mencari ilmu pengetahuan di pesantren, di sekolahan, maka dia adalah syahid akhirat. Ketika dia sedang mengandung, dan ketika dia mengandung, dia meninggal karena ada problem itu, maka dia juga namanya syahid akhirat namanya. Lalu pertanyaannya, kenapa kok orang-orang tadi itu yang ada mabtun, ada mat'un, ada al-ghuriq, sohibul hadmi, itu kok bisa digolongkan sebagai syahid akhirat? Apa sebabnya? Menurut Imam Nawawi, alasannya adalah bisa babi syiddatiha wa kathroti alamiha. Bisa babi syiddatiha karena alasan begitu beratnya dia harus menanggung penyakit itu. Karena penyakit itu dia berat menanggungnya itu. Karena berat menanggungnya, maka dia dianggap sebagai syahid akhirat. Atau bikathroti alamiha, karena banyak pedihnya itu, banyak sakitnya itu. Wakathroti alamiha, sakit, pedih, dia mengalami dalam kondisi yang sulit, sehingga dia bisa dianggap sebagai syahid akhirat.
Wahai sahabatku, lagi-lagi kita berharap maka apa yang dilakukan dan yang disarankan oleh pemerintah, maka untuk libur selama 14 hari itu maksudnya adalah bahwa usia manusia memang Allah yang menentukan. Umur manusia memang Allah yang menentukan, tapi manusia itu harus berusaha untuk bagaimana manusia itu bisa bebas terkena penyakit dari virus corona ini. Karena itu kalau pemerintah menyarankan jangan bertemu dalam kerumunan yang banyak, seharusnya dilakukan. Libur 14 hari adalah bagian dari ajang ikhtiar manusiawi. Orang harus mencuci tangan misalnya ketika dia habis memegang sesuatu, itu adalah ikhtiar manusiawi. Karena itu ikhtiar manusiawi harus dilakukan menggunakan ikhtiar yang bersifat zahir, menghindari kontak banyak orang, mencuci tangan, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga ikhtiar batin. Ikhtiar batin ya istighfar, meminta ampun kepada Allah, dekat kepada Allah. Karena sesungguhnya penyakit itu datangnya dari Allah, dan Allah yang akan menjaga kita dari penyakit itu, Allah yang akan memberi perlindungan terhadap penyakit itu. Hati kita tenang, hati kita pasrahkan kepada Allah, usaha kita lakukan, jangan berusaha tapi meninggalkan doa, jangan, itu berarti menafikan kepada zat yang memberi penyakit dan yang memberi obat. Kita berdoa kepada Allah, ya, tetapi jangan lupa ikhtiar manusiawi juga, karena kehidupan manusia itu berjalan berdasarkan sunnatullah. Siapa dia belajar, dia insya Allah pintar. Siapa bekerja dengan sungguh-sungguh dengan ilmu pengetahuan, marketing dan lain sebagainya, dia akan menjadi kaya. Artinya hukum sunnatullah kita jalankan, ikhtiar manusia kita jalankan, tapi doa, wahai sahabatku, harus kita lakukan. Semuanya pasti mengandung hikmah yang sangat bagus untuk manusiawi, untuk manusia ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.